Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justina Susanti dengan NIM 20070101446. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas D semester 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan diseminasi data laporan hasil surveillance kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai kepada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 pada tubuh kita. Jika banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka daya tahan tubuh kita akan semakin melemah sehingga rentan diserang oleh berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta air susu ibu. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik lainnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV ini, tetapi sudah ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderitanya. Baik, selanjutnya masuk di gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan sepanjang 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV ini. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Meskipun virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lebih lanjut, yaitu menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Selanjutnya kita masuk di penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pelindung diri yang cukup. Selanjutnya kita masuk di pencegahan HIV dan AIDS. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir penularan HIV/AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual.
Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada proses pelaporan surveillance kesehatan. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data di tingkat Kabupaten Manggarai dilakukan oleh petugas surveillance kesehatan. Untuk pelaporan rutin surveillance HIV dan AIDS, data yang dikumpulkan berasal dari semua puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai. Tujuan pengumpulan data ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2011. Di sini sudah terdapat diagram jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Manggarai pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Dari diagram tersebut diketahui jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan pada tahun 2011 itu sebanyak 15 kasus, yaitu HIV sebanyak 5 kasus dan AIDS sebanyak 10 kasus, dengan rincian berjenis kelaminnya adalah 5 kasus HIV ditemukan pada perempuan, sedangkan dari 10 kasus AIDS tercatat 8 kasus ditemukan pada laki-laki dan 2 kasus lainnya ditemukan pada perempuan, dengan penurunan jumlah kasus sebesar 8% Selain itu, jumlah kasus IMS atau infeksi menular seksual pada tahun 2011 sebanyak 230 kasus, dengan rincian per jenis kelamin yaitu laki-laki 118 kasus, perempuan 112 kasus. Kasus HIV/AIDS yang ditangani pada tahun 2011 terdapat sebanyak 15 kasus atau 100%. Sedangkan penyakit infeksi menular seksual dari jumlah penderita sebanyak 230 kasus pada tahun 2011 yang ditangani 23 kasus dari 100%, dan meningkat 55,39% dari tahun 2010 yang hanya terdapat 118 kasus infeksi menular seksual. Dari diagram tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun mengalami dinamika jumlah angka, yaitu kaum HIV mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Insiden tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan ditemukan 11 kasus, sedangkan kasus AIDS mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Insiden ini tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan ditemukan adanya 10 kasus. Baik, selanjutnya di sini ada diagram jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS menurut jenis kelamin itu pada tahun 2011. Baik, dari grafik ini diketahui bahwa dari 5 kasus HIV pada tahun 2011 semuanya ditemukan pada laki-laki. Berbeda dengan kasus HIV/AIDS dengan jumlah kasus yang ditemukan pada laki-laki sejumlah 8 kasus dan 2 kasus pada perempuan. Sedangkan jumlah kasus infeksi menular seksual pada tahun 2011 yang ditemukan pada laki-laki sejumlah 118 kasus dan 112 kasus pada perempuan. Selanjutnya kita masuk di analisis data. Jadi data dikelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik, kemudian dibuat dalam bentuk grafik dan disajikan dalam bentuk narasi. Untuk interpretasi datanya, yang pertama, kasus HIV tertinggi di Kabupaten Manggarai terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus. Kasus AIDS tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kasus 10 kasus. Pada
pada laki-laki, dengan jumlah kasus 8 kasus dan 2 kasus pada perempuan. Sedangkan jumlah kasus IMS pada tahun